Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomis, kembali lagi kepada program FITS, Finding Economics Expert Discovering Insight. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan pengurus YI yang akan membahas terkait dengan isu halal pada perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan saya Santo Permadi, ayo kita ikut. Oh iya, menurut Sobat Ekonomis yang sedang menonton video ini, nah gimana nih menurut teman-teman terkait dengan isu halal pada perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat? Tulis di kolom komentar ya. Dinamika ekonomi global kembali menjadi sorotan nih Sob, terutama setelah munculnya perjanjian perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memicu berbagai respon di tengah masyarakat. Isu yang paling banyak diperbincangkan adalah terkait jaminan produk halal dan apakah kebijakan ini akan berdampak pada daya saing produk lokal dan perlindungan konsumen muslim di Indonesia. Hari ini, kami akan bertemu dengan beberapa pengurus YI yang akan menyampaikan pandangannya terkait dengan isu ini. Di antaranya, kita akan bertemu dengan Prof. Didin Damanhuri selaku Wakil Ketua Umum dan Prof. Nuryanto Al-Arif selaku Ketua Komite Pengembangan Publikasi Ilmiah. ATR ini dalam perspektif IAIY ya, itu tidak bisa lepas dari istilahnya konstruksi yang disebut dengan makosid syariah, yaitu keadilan. Jadi ketika saya komentari bahwa ada kaitan bagaimana geopolitik ya yang berkembang itu dan akhirnya ART terkait juga dengan BOP, itu karena itu dua paket bagi versi Amerika itu adalah sebuah proses di mana kita menjadi objek tekanan untuk bagaimana mereka keluar dari defisit perdagangan mereka yang 18 triliun US dollar. Jadi kita ditekan untuk mewajibkan misalnya sekitar totalnya antara 38 bilion US dollar. Walaupun tadi dijelaskan bahwa itu ada yang lainnya adalah merupakan FDI, tetap saja itu sebuah konstruksi di dalam ekonomi itu sebagai capital outflow. Dan dampaknya adalah di samping soal kita akan defisit perdagangan dan ada capital outflow plus berbagai hambatan-hambatan untuk kita maju dengan hilirisasi dan industrialisasi, pada gilirannya adalah masyarakat kita, bukan hanya pedagang, itu akan terkena, UMKM terutama, karena UMKM itu ada 99,98% dari total 65 juta dunia usaha yang akan dirugikan. Bagi para importir dan eksportir ini memang sebuah keuntungan besar bagi mereka. Tapi bagi UMKM, bagi kemajuan negara untuk menghandle hilirisasi, reindustrialisasi, ini terhambat. Apalagi di bidang produk digital yang kita makin tidak bisa ada transfer teknologi. Jadi intinya adalah Islam itu bicara tentang keadilan, bukan hanya keuangan dan halal, itu bagian dari keyakinan kita. Tapi keseluruhannya itu adalah membangun keadilan. Itu yang tidak kita lihat di dalam ATR untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu kami memandang bahwa salah satu kunci dari RTA yang sudah ditandatangani antara Indonesia dengan Amerika Serikat adalah faktor komunikasi publik. Banyak masyarakat yang hanya percaya dari medsos, padahal yang tersebar di media sosial adalah hal-hal yang mungkin menyimpulkan hanya dalam membaca sepintas. Saya pikir komunikasi ini menjadi penting dalam bahasa yang lebih populer, dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dan tentu kita sama-sama yakin bahwa RTA ini banyak menguntungkan Indonesia dari produk-produk yang selama ini menjadi ekspor unggulan Indonesia, dan tentu tetap hal-hal yang menjadi isu-isu seperti halal dan digital itu sudah diantisipasi oleh kita dengan sebaik-baiknya. Demikian. Menurut pandangan dari pengurus YI, menerangkan bahwa perjanjian ini pada dasarnya tidak menghapus kewajiban halal dalam negeri, melainkan mengatur pengakuan lembaga sertifikasi halal luar negeri guna mendukung kelancaran perdagangan internasional.
Bagi pelaku UMKM, kebijakan ini memiliki implikasi langsung, tidak hanya menyangkut daya saing dengan produk impor, tetapi juga kesiapan dalam memenuhi standar, menjaga kualitas, dan mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah kompetisi global. Nah, gimana Sob? Jawaban dari Prof. Didin dan Prof. Nuryanto Arif terkait dengan isu halal pada perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silakan komentar ya. Ikuti terus media sosial IAI di @IAI-Indonesia untuk mendapatkan konten dan update informasi terkait dengan ekonomi syariah lainnya. Sampai jumpa di program Fit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.